Pertama, gunakan file header include iostream untuk dapat memanggil fungsi cout dan cin. Karena menggunakan tipe data char, jadi kita menggunakan file header include string.h. Terus using namespace std, ini adalah library dari program. Kemudian in main adalah penunjuk dari program utamanya. Kemudian ada begin. Kemudian char, variabel kata array dengan panjang 20 bertipe char. Kemudian ada cout, ini untuk mempercantik tampilan saja, yaitu masukkan kata. Kemudian masukkan kata dengan menggunakan variabel kata, cin kata. Kemudian n strl kata, jadi n ini untuk menghitung panjangnya dari variabel kata. Kemudian strln itu dimana n tadi sama dengan strln itu bertipe data integer. Kemudian ada perulangan dengan indeksnya dimulai dari 0, i kurang dari n, dimana sesuai dengan panjang kata yang diinputkan. I juga masuk ke dalam tipe data integer. Kemudian di dalam for ada kata ke i. Misal kata ke i, jika kata ke i tidak sama dengan kata ke n dikurang i dikurang 1. Jadi jika indeks ke i dan indeks n dikurang i dikurang 1 tidak sama dengan, maka f-nya akan sama dengan 1, dimana kita juga memesan variabel f di tipe data integer dan diinisiasikan dengan 0 terlebih dahulu. Kemudian masuk keluar dari pengulangan if jika f, jadi jika memenuhi kondisi yang ada di dalam if pada kondisi for, maka kata yang diinputkan adalah bukan palindrom. Tapi ketika tidak memenuhi kondisi di else, jadi jika dia tidak memenuhi kondisi if yang ada di dalam for, maka dia masuk ke else dan kata yang diinputkan adalah kata palindrom. Begini, ini bentar ya, kita rapikan dulu. Dan ini hasil runningnya. Jadi apakah bukan palindrom? Aziza. Nah, Aziza adalah palindrom. Pertama, kita pesan variabel array bernama kata dengan panjang arraynya 20 bertipe char. Kemudian kita juga memesan variabel n, di mana n ini digunakan untuk menghitung panjangnya kata. strln ini adalah fungsi untuk menghitung panjangnya isi variabel kata, di mana file header yang digunakan untuk strln ini adalah include string.h. Kemudian kita juga memesan variabel f dan diinisiasikan atau sama dengan 0 terlebih dahulu. Kemudian karena menggunakan perulangan, jadi kita juga memesan variabel i, di mana variabel kata tadi bertipe char dan 3 variabel ini bertipe integer. Kemudian inputkan kata. Misal katanya kasur rusak.
maka n, di mana n tadi adalah panjang dari kata yang diinputkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi n-nya 10. Maka untuk perulangan for i dimulai sama dengan 0, di mana i kurang dari n, di mana n-nya adalah 10, dan i plus plus. Kemudian masuk ke dalam isi di dalam for, yaitu if kata i tidak sama dengan kata n min i min 1. Kita coba cek ya. I 0. Kata i 0 tidak sama dengan kata n, di mana n adalah 10, berarti kata if kata ke indeks ke 0 tidak sama dengan kata indeks ke, di mana n-nya 10 dikurang i-nya 0 dikurang 1. Berarti isi dari variabel kata indeks ke 0 tidak sama dengan variabel indeks ke 0, 10 dikurang 0, 10 dikurang 0 dikurang 1, berarti 9. Kita lihat variabel ke 0, kita bikin dulu arraynya di sini. Tulis ini indeks ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 6, ke 7, ke 8, ke 9. Ini dia cuma sampai ke indeks ke 9 karena panjang dari arraynya tadi kan 10, tapi indeksnya dimulai dari 0, jadi indeksnya cuma sampai 9. Karena ini tadi kata ke 0 tidak sama dengan kata ke 9. Kita tulis dulu ya. Kita cek indeks ke 0 K, indeks kedua, indeks ke 9-nya juga K. Jadi dia tidak memenuhi kondisi ini. Jadi kondisi yang ada di dalam F tidak dieksekusi. Kemudian I bertambah lagi. Di mana tadi I-nya 0 ditambah 1 sama dengan 1. Oh, sebentar. Ini tadi 0 kurang dari 10. 1 kurang dari 10. Terus ini berarti kata ke I karena I-nya 1, jadi kata indeks ke 1 tidak sama dengan kata indeks ke 10 dikurang 1 dikurang 10 dikurang I, karena I-nya 1 dikurang 1 dan dikurang 1, berarti ini kata 1 tidak sama dengan kata 10 dikurang 1 dikurang 1, berarti kata ke 8.
kata indeks ke-1 tidak sama dengan kata indeks ke-8. A dan indeks ke-8 juga A, berarti sama, maka isi yang ada di dalam if tidak dieksekusi, sehingga I-nya bertambah. I sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 kurang dari 10. Kata berarti kata 2 tidak sama dengan kata dimana 10 dikurang 2 dikurang 1 berarti indeks ke-7. Kita cek indeks ke-2 S, indeks ke-7 juga S, berarti isi yang di dalam if juga tidak dieksekusi. Kemudian I 2 ditambah 1 sama dengan 3 kurang dari 10, berarti kata ketiga tidak sama dengan dimana kata N-nya 10 dikurang I-nya 10 dikurang I-nya 3 dikurang 1, berarti kata indeks ketiga tidak sama dengan kata 10 dikurang 3 7 dikurang 1 6. Kita cek kata indeks ketiga U tidak sama dengan indeks ke-6, sama, jadi tidak dieksekusi kondisi yang ada di dalam if. I sama dengan 3 ditambah 1 sama dengan 4 kurang dari 10. Kata indeks ke-4 tidak sama dengan kata N-nya 10 dikurang 4 6 dikurang 1 5. Berarti kita cek kata indeks ke-4 sama dengan R, indeks ke-2 sama dengan indeks ke-4 sama dengan R, dan indeks ke-5 juga R. Jadi yang ada di dalam if tidak dieksekusi. Terus I-nya nambah lagi, I sama dengan 4 ditambah 1 dengan 5 kurang dari 10. Terus kata indeks ke-5 tidak sama dengan kata 10 dikurang 5 dikurang kan N-nya 10 dikurang I-nya 5, 10 dikurang 5 dikurang 1 4. Ini sebenarnya sama aja kayak yang ini, tapi kita jalanin sampai ke N-nya kurang dari 10 ya, karena sebenarnya sama aja pengecekannya, cuman dibalik dari isi indeksnya aja. Di sini indeks ke-5 R, terus indeks ke-4 juga R, jadi dia tidak mengeksekusi yang ada di dalam if. Kemudian I-nya bertambah lagi, 5 ditambah 1 sama dengan 6 kurang dari 10. Terus berarti di sini kata indeks ke-6 tidak sama dengan kata indeks ke-10 dikurang 6, 4 dikurang 1 dikurang 1 3. Nah, dimana pengulangan ini sama dengan pengulangan yang I sama dengan 3, dimana kata indeks ke-6 adalah U dan kata indeks ke-3 juga U. Jadi dia tidak mengeksekusi kondisi yang ada di dalam if. Kemudian I-nya bertambah lagi, I sama dengan 6 ditambah 1 sama dengan 7 kurang dari 10.
kata berarti indeks ke-7 tidak sama dengan indeks ke dimana n-nya 10 dikurang 7, 3 dikurang 1, 2. Ini juga sama seperti kondisi pada I sama dengan 2. Dimana kita cek kata pada indeks ke-7, variabel kata pada indeks ke-7 itu S, dan ini kurang. Kata keduanya di variabel kata indeks kedua juga S, berarti dia tidak mengeksekusi kondisi yang ada di dalam if. Kemudian I sama dengan 7 bertambah 1 sama dengan 8, 8 kurang dari 10 masih memenuhi, jadi kata indeks ke-8 tidak sama dengan indeks kata ke 10 dikurang 8, 2 dikurang 1, 1. Ini sama seperti kondisi dimana I sama dengan 1. Kita cek indeks ke-8 isinya A, indeks ke-1 juga isinya A. Terus I-nya karena dia tidak memenuhi kondisi ini, jadi isi yang di dalam if itu nggak dieksekusikan. Terus I-nya bertambah lagi, jadi 8 ditambah 1 sama dengan 9. 9 kurang dari 10. Jadi kata indeks ke-9 tidak sama dengan kata indeks ke-9 dikurang 1. 10 dikurang 9, 1 dikurang 1, 0. Kita cek indeks ke-9 isinya K, indeks ke-0 isinya juga K. Kemudian I juga bertambah lagi, dimana I sama dengan 9 ditambah 1 sama dengan 10. Apakah 10 kurang dari 10? Tidak. Ini semuanya iya ya. Untuk yang ini iya. Terus ini kondisinya tidak. Makanya tadi kondisi di if tidak dieksekusi. Terus waktu I udah sama dengan 10, apakah 10 kurang dari 10? Karena tidak, jadi keluar dari perulangan. Dimana di dalam sintak itu ada kondisi ya, if. Setelah keluar dari perulangan itu ada if dimana kondisi di dalam if ini adalah F, dimana ini kondisinya ya. Nah, karena tadi tidak ada yang memenuhi yang kondisi di if ini, maka F di sini tidak sama dengan 1. F-nya kondisi di bentar ya.
Nih, kondisi di F ini nggak dieksekusi jadi karena nggak dieksekusi, jadi nggak dianggap sebagai F sama dengan 1. Jadi karena ini tidak memenuhi kondisi di if, maka dia ke else, dimana else, isi dari else adalah cetak kata itu, dimana kata yang kita masukkan tadi adalah kasur rusak, berarti kasur rusak adalah palindrom. Pertama kita gunakan file header include iostream untuk menggunakan fungsi shoutcn, kemudian using namespace std, library dari program, kemudian in main, penunjuk program utama, kemudian ada begin, terus kita pesan variabel kita belum masukin karena masukin dulu. Ini untuk mempercantik aja berat batu pertama, dimana berat batu pertama ini menggunakan variabel X. Nah, variabel X ini bertipe integer. Kemudian untuk berat batu kedua kita menggunakan variabel Y, dimana variabel Y ini juga bertipe data integer. Kemudian untuk berat batu ketiga kita gunakan variabel Z, dimana variabel Z juga masuk ke dalam tipe data integer. Kemudian ini FPB, jadi kita juga butuh variabel FPB yang ada untuk bertipe data integer. Kemudian FPB diinisiasikan disambandingkan dulu dengan ABS X min Y, dimana ABS ini untuk membuat nilai tidak menjadi negatif, dan file header yang digunakan untuk ABS ini adalah stdlib.h. Kemudian while, jadi selama X mod FPB tidak sama dengan 0 atau Z sama dengan FPB, jadi cukup memenuhi salah satu kondisi yang ada di while. Jika dia memenuhi kondisi salah satu di while, maka Z sama dengan Z mod FPB, dan FPB sama dengan X mod FPB. Kemudian setelah pengulangan ketika kondisi di while tidak lagi dipenuhi, maka keluar dari perulangan while dan masuk ke dalam if. Jika hasil FPB akhir adalah 1, maka akan cetak layak. Tapi ketika FPB tidak sama dengan 1, dia langsung ke else dan cetak tidak layak. Begini sintaknya. Terus hasil runningnya, berat pertama 10, batu kedua 5, batu ketiga 15. Tidak layak karena FPB-nya bukan 1. Kemudian berat batu pertama 11, berat batu kedua 7, berat batu ketiga 3. Layak karena FPB-nya 1. Pertama kita tuh pesan variabel X, dimana variabel X, Y, Z, dan FPB, dimana variabel X ini untuk menginputkan berat batu pertama, Y untuk menginputkan berat batu kedua, dan Z untuk menginputkan berat batu ketiga. Dan variabel FPB ini digunakan untuk menghitung hasil faktor persekutuan terkecil dari tiga berat atau 3 nilai dari berat batu, dimana variabel ini bertipe integer. Kemudian misal kita inputkan X-nya sama dengan 11, Y-nya sama dengan 7, dan Z-nya sama dengan 3.
Terus diinisiasiin variabel FBB itu isinya ABS X min Y, dimana fungsi ABS ini untuk membuat nilai tidak menjadi negatif gitu, dimana fungsi ini menggunakan file header terus jadi eksekusi yang di sini X dikurang Y, dimana X nya 11 dikurang Y nya 7, berarti hasilnya FPB di sini 4. Jadi masuk ke kondisi while ini berarti selama kondisinya terpenuhi dia bakal tetap. Nah, while X kita tulis ya, while X mod FPB tidak sama dengan 0 atau Z sama dengan FPB. Jadi kita masukin dulu X, dimana X nya adalah 11 mod FPB 11 mod FPB, dimana FPB nya itu 4. 11 mod 4 tidak sama dengan 0 atau Z, dimana Z nya 3 sama dengan FPB nya 4. Jadi kalau pakai atau ini cukup salah satu dari kondisi ini aja dipenuhi. Jadi kalau nggak kondisi ini berarti ya kondisi ini. Jadi karena 11 mod 4 tidak sama dengan 0, jadi terpenuhi yaitu ya, sehingga dieksekusi isi di dalam while, dimana Z sama dengan Z nya 3 mod 4 itu sama dengan 3, karena nggak bisa kan 3 dibagi 4 3 dibagi 4 itu nggak ada sisa pembagiannya, nggak bisa. Jadi 3 mod 4 itu 3. Terus FPB dimana X nya 11 mod FPB bentar mod FPB nya 4. 11 mod 4 itu berarti 3 sisa pembagian ya. Terus jadi masih bisa dipenuhi kan. Jadi terus while nya naik lagi, jadi FPB nya sekarang tuh 3. Nah, while selama terus X nya tetap 11 ya. Yang berubah tuh cuman isi variabel Z sama variabel FPB. Z sama dengan X nya 11 mod FPB nya 3 tidak sama dengan 0, atau Z, dimana Z nya 3 sama dengan FPB juga 3. 11 mod 3 tidak sama dengan 0, iya, karena 11 mod 3 itu 2. Terus ini juga memenuhi sih, 3 sama dengan 3, jadi iya. Jadi di sini Z sama dengan isi Z terakhir berapa? 3 mod FPB nya juga 3, berarti 0. Terus
FPB sama dengan 11 mod FPB nya 3, berarti 2. Terus naik lagi, sekarang FPB nya tuh karena kondisi yang di while masih terpenuhi, dia tetap jalankan, jadi FPB sekarang isinya 2. FPB isinya 2 sekarang. Terus while selama, nah ini kan tadi kondisinya Z, dimana Z nya tetap 11 mod 2 FPB, karena FPB nya 2 sekarang, mod 2 tidak sama dengan 0 atau Z nya 0 sama dengan 2. 11 mod 2 itu 1, jadi dia tidak sama dengan 0 walaupun kondisi yang ini nggak dipenuhi, tapi karena cukup memenuhi salah satunya saja, jadi iya. Jadi Z sama dengan, dimana Z terakhir tadi adalah 0 mod 2 itu 0. Terus FPB itu X ya, 11, dimana X mod FPB, dimana X nya 11 mod FPB 2, berarti FPB nya sekarang 1. Terus jadi sekarang FPB nya sama dengan 1. While 11 mod 1 tidak sama dengan 0 atau dimana Z terakhir adalah 0 sama dengan FPB nya 1. 11 mod 1 itu sama dengan 0. Nah, 0 sama dengan 1 itu juga enggak, jadi dia tidak lagi memenuhi kondisi di while, jadi tidak lagi memenuhi kondisi di while. Terus masuk lagi adalah kondisi if, dimana if jika FPB sama dengan 1, maka cetak layak. Karena FPB tadi sama dengan 1, FPB terakhir sama dengan 1, maka dicetak ke layar layak. Tapi ketika tidak, misal yang kita inputkan bukan nilai ini dan menghasilkan FPB nya bukan 1, maka dia bakal kecetak tidak layak, seperti kondisi yang ada di sintak ini.